Radio tentang kebudayaan daerah merupakan sebuah program radio yang dikemas dalam sebuah film pendek mendokumentasikan kekayaan alam, ragam budaya, keindahan wisata alam, kuliner di Muara Enim, Sumatera Selatan melalui film. Muara Enim sebagai kabupaten yang memiliki banyak kebudayaan, di mana kita dapat menemukan berbagai destinasi wisata seperti air terjun, ragam keunikan budaya, destinasi wisata yang tersebar di setiap sudut desa dalam suatu kecamatan sekabupaten Muara Enim. Muara Enim yang memiliki sejarah dan budaya tradisional dengan sejuta keunikannya membuat ia berbeda sehingga menjadi daya tarik bagi kita semua. Halo sahabat pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Pulau Panggung, tepatnya di Kecamatan Semende Darat Laut. Dan di kesempatan kali ini kita berkesempatan mampir di kantor camat Semende Darat Laut. Ada sebuah miniatur yang akan kita coba tampilkan di kesempatan kali ini. Miniatur ini merupakan lambang adat Tumbu Tubang. Nah, seperti apa miniaturnya? Mari kita lihat. Ya, inilah miniatur dari lambang adat Tumbu Tubang Semende. Jadi dulu ada tugu ya, dibuat oleh masyarakat Semende, tapi sekarang mungkin karena sudah umur tua, jadi sudah tidak terlalu terawat lagi, sehingga dibuatlah miniatur seperti ini. Ini melambangkan bahwa lambang adat Tumbu Tubang ini sampai dengan saat ini masih terus dilestarikan oleh kaum milenial yang saat ini sedang bertumbuh kembang di Semende Raya ini. Ya baik sahabat pendengar, saat ini kami sedang berada di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, dan sudah berada di kantor camatnya. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sekcam dan juga para pegawai Pak Kasih ya yang ada di sini tentang adat Tumbu Tubang. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sekcam dan Pak siapa Pak? Emro tadi. Pak Emro Sadi ya. Nah, dan juga Pak Supani sebagai Sekcam. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sengaja ke Semendo sini untuk mengetahui tentang adat Tumbu Tubang ini sendiri. Mungkin Pak Sekcam atau Pak Supani bisa menjelaskan terkait dengan adat Tumbu Tubang. Oke. Adat Tumbu Tubang sebagaimana miniatur itu kan kami jelaskan. Ini terdiri dari beberapa bagian. Ya. Ini kapak, ini tombak ataupun kujur kata kami kan. Kemudian ini jala. Jale ya. Jale. Nah, jale kalau bahasa Semendenya kan. Ini tubang, Ya. ini tubang, ini guci. Oh, ini tubang. Tubang ini Pak. Ini guci namanya. Ini guci. Kami jelaskan, ini fungsi tubang. Ini tubang untuk menyimpan benda-benda seperti administrasi, surat menyurat. Ini disimpan di sini. Oh, Biar tidak lapuk, biar tidak ini. Ya. jadi disimpan di tubang. Di tubang. Kemudian ini guci. Ya. Guci ini biasanya tempat sedimentasi buah-buahan seperti masam ataupun tempoyak. Tempoyak begitu ya. Gitu. Ada juga makanan tradisional kemuhong. Oh, jadi disimpan di dalam guci Disimpan dalam ini. untuk diproses fermentasi begitu ya. Fermentasi. Kemudian baunya ini terbekap dalam sini kan tidak ganggu. Tertutup ya. Tutup. Jadi segala kalau dikaitkan dengan adat, segala seluk-beluk, istilahnya busuk masamnya, proses kehidupan jangan sampai diketahui oleh orang lain. Jadi Itu disimpan dipendam. rapat-rapat. Ya, dipendam.
Dipendam di dalam Ya. guci tadi gitu ya. Dalam guci. Kemudian untuk jala, untuk jala ini ada kerucut Di atasnya ya. di atas kerucutnya. Kalaupun ini cerai berai, apabila ditarik ini benang Ke atas, kerucutnya, ke atas. dia bisa menyatu. Bisa disatukan Ya, kembali. bisa disatukan kembali. Rasa itu yang saya tahu. Kemudian mungkin Pak Sekcam lebih ini bisa menambahkan. Nah, bisa ditambahkan lagi Pak Sekcam mungkin yang sepengetahuan Pak Sekcam nih. Kalau Terkait dengan kapak itu fungsinya itu untuk membelah ya, jadi tidak makan sebelah sama rata. Oh, membelah, jadi tidak makan sebelah, sama rata gitu Pak ya. Sedangkan ini Kalau kujur tadi Pak? kujur ini seperti anak pandang, anak anu ya, ditemukan kemana saja itu. Oh. Jadi di status Tunggu Tubang itu ada anak belai. Anak belai. Anak belai itu fungsinya kemana saja disuruh, pandangan istilahnya itu pantauan. Pantauan. Mereka harus mengerjakan itu. Ujung tombak. Ujung tombak begitu ya, anak belai tadi ya. Nah, kalau dari istilah adat Tunggu Tubang Pak, yang kita tahu ini ya, bahwasanya adat Tunggu Tubang tuh seperti pembagian warisan. Nah, yang sepengetahuan kita sebagai tokoh pemuda lah ya, kaum milenial saat ini, bahwasanya Tunggu Tubang tuh diperuntukkan untuk anak perempuan Iya. yang paling tua. Apakah betul begitu Pak ceritanya? Ya, memang betul. Jadi anak Tunggu Tubang itu anak perempuan yang tertua. Jadi mereka itu berhak menunggu rumah tangga, tidak berhak menjual. Mengurusi gitu ya. Mengurusi sudah menunggu. Baik, saat ini sahabat pendengar kami sedang berada di Kecamatan Semende Darat Laut ya. Oh, Semende Darat Tengah ya. Saya lihat itu masalah bacaannya. Saat ini kita sedang berada di Semende Darat Tengah, tepatnya di desa mana nih Pak? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Nah, seyoknya kita hari ini ngobrol bersama Pak Camat, tapi Pak Camat karena ada kegiatan dinas luar di Kota Palembang dan hari ini diwakilkan sama Pak Sekcam dari Kecamatan Semende Darat Tengah. Dan sahabat pendengar, kami dari Dinas Kominfo ya dan juga kru Suara Morenim Radio sengaja untuk touring ya, boleh dibilang seperti itu ke Semende Raya ya, dan sekali ini kita sudah di Semende Darat Tengah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Camatnya. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kecamatan Semende Darat Tengah serta rombongan ini dari Kominfo. Ya, Pak Camat, kami di sini ada misi sebetulnya kan, ingin tahu seperti apa nih adat Tunggu Tubang di Kecamatan Semende ini. Mungkin Pak Camat, Pak Sekcam mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah ataupun perjalanan dari adat Tunggu Tubang itu sendiri, Pak. Siap. Terima kasih Pak Andre. Adat Tunggu Tubang ini sebenarnya sudah lama ini. Tunggu Tubang Semende sudah menjadi mancanegara. Tunggu Tubang ini kami katakanlah di pihak anak betina. Jadi Tunggu Tubang anak betina namanya, yang paling tua, turun temurun dari nenek moyang dulu. Kalau ada Tunggu Tubang itu tepatnya ke anak betina. Seperti apa ceritanya itu, Pak? Karena di Semende untuk mengurus orang tua itu tidak mungkin untuk anak lanang. Itu agak singkong. Jadi makanya di katakanlah ke anak betina yang paling tua. Termasuk masalah waris. Termasuk anak yang warisan Tunggu Tubang itu sawah dengan rumah peninggalan. Untuk anak betina yang tua. Anak betina yang paling tua. Yang pertama Pak ya. Pertama yang nunggu katakanlah
warisan tadi. Nah, kalau dari adat Tunggu Tubang sendiri Pak, termasuk misalnya untuk pembagian warisan tadi jatuhnya kepada anak perempuan paling tua. Seandainya dalam satu keluarga itu ada anak laki-laki Pak, tapi dia anak nomor 2 misalnya seperti itu Ya. apakah anak laki-laki ini akan mendapatkan juga hak waris atau seperti apa nih Pak untuk Tunggu Tubang ini Pak? Nah, kalau untuk Tunggu Tubang itu tidak ada anak yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu mendapat warisan. Nah, itu. Tapi tetap anak perempuan. Anak perempuan yang paling tua. Seandainya dalam satu rumah itu tidak punya anak perempuan gitu Pak, cuma ada anak laki-laki gitu Pak. Nah, kalau tidak ada anak perempuan itu diputuskan balik ke anak laki-laki yang paling tua. Artinya ngangkit, misalkan Ngangkit itu apa istilahnya? Ngangkit itu ngambil setelah diantar Istrinya tuh kan dibawa ke rumah. ini tadi ke pelaminan, jadi mengambil anak perempuan dari yang lain, jadi Tunggu Tubang. Oh begitu ya Pak ya. Oke, kalau misalkan Pak, ini kita kan ada cerita Siringke Pak. Siringke ini siaran radio tentang kebudayaan daerah. Salah satunya ada Tunggu Tubang ini termasuk kebudayaan Pak. Kalau misalkan istri pertama, ini misalkan suami ini memiliki istri 2, misalkan seperti itu Pak ya. Misalkan dia punya istri pertama meninggal, tapi dia memiliki anak laki-laki hanya 1. Kemudian beristri lagi memiliki anak perempuan. Nah jatuhnya Tunggu Tubang itu kemana Pak? Balik ke anak laki-laki. Tetap dari istri yang tua tadi. Istri yang kedua tadi punya anak 1 laki-laki, jadi Tunggu Tubang tetap ke anak laki-laki. Walaupun istri kedua tadi memiliki anak perempuan. Iya. Oh, Kecuali kalau memang anak laki-laki itu ingin mempunyai adik dari perempuan tadi kan, ya, yang istilah anak tiri tadi, ya. Dia ingin punya adik, istilahnya, jadi balik ke adiknya. Tapi jarang sekali, jarang terjadi. Kalau istilah kita tuh Pak, bisa nggak Pak misalkan anak laki-laki tadi misalkan berasan atau berunding lah dengan adik perempuannya tadi, apakah si adik perempuan ini tadi bisa mengurus waris dari Tunggu Tubang itu sendiri Pak? Kalau misalkan dia sudah, si kakaknya tadi misalkan berunding kemudian menyerahkan begitu kepada anak perempuan yang istri di nomor 2 tadi Pak, apakah bisa Pak? Kalau berunding itu kan bisa, tapi kalau untuk adat anak yang perempuan, istrinya yang tertua tadi kan ada merajin istilahnya. Nah, kalau dia sudah meninggal, beristri lagi, tidak mungkin lagi dia akan tinggal di rumah itu. Nah, artinya yang mempunyai harta waris tadi bukan si laki-laki tadi, bukan suaminya tadi kan, balik ke anak yang tua tadi. Oke, baik. Sahabat pendengar, itu bincang-bincang kita dengan Pak Sekcam. Nah, Pak Sekcam, kalau misalkan nih Pak, untuk adat istiadat di sini juga Pak, misalkan pada saat kita nangkenkan anak gitu, Pak, itu kan ada yang ditandu-tandu tuh Pak. Itu mencerminkan apa Pak? Kalau di tandu tadi itu mencerminkan bahwa orang tua tadi sudah mengangkat anak dipamerkan kepada Apik Jurai. Oh, Apik Jurai. Apik Jurai itu keluarga. Apik Jurai itu keluarga besar. Keluarga besar dari mempelai. Dari dua mempelai. Kedua mempelai. Ya. Bahwa anak ini sudah diantar, sudah diantarkan. Diantarkan itu. Oh, diancakkan. Diancakkan kamu kan. Diancakkan Apik Jurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Radio Suara Merdeka Radio Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo yang hari ini tepatnya Jumat 23 Juli 2021 kami berada di kantor Camat Semendo Darat Hulu, tepatnya di Desa Pajar Bulan, dan kami bersama tim tadi sudah melakukan perjalanan dari 2 kantor camat lainnya di Semendo Raya, dan ini mungkin tempat terakhir kami, tempatnya di kantor Camat Semendo Darat Hulu. Dan alhamdulillah saya sudah berada bersama Kasih Kesos Kecamatan Semendo Darat Hulu, Bapak Hendra ya. Bapak Hendra, maksud kedatangan kami di sini, kami ingin menggali lebih dalam lagi mengenai akar budaya yang ada di Semendo, dan ini terkait dari salah satu program kami, yaitu ada Siringke, yang intinya mengangkat seni budaya
yang ada di Kabupaten Muara ini. Dan ini akan kami angkat menjadi sebuah cerita pendek visual. Nah, untuk season 2 Siringke ini kami sepakat mengambil atau mengangkat budaya yang sangat menarik tentunya bagi masyarakat Semendo, yaitu tradisi tunggu tubang. Singkat, mungkin Pak Eka bisa jelaskan sebetulnya apa arti atau tradisi tunggu tubang itu sendiri bagi masyarakat Semendo pada khususnya. Oke, tunggu tubang itu merupakan anak perempuan tertua yang merupakan yang akan mendiami suatu rumah dan satu sawah. Jadi kan tunggu tubang itu kalau tidak ada anak perempuan kan bisa laki-laki yang tua. Oh bisa? Bisa. Oke. Tapi seandainya tidak ada ya? Tidak ada. Jadi kan kebanyakan kalau di sini kan kalau bahasa Semendo ini kalau dia bukan anak perempuan itu kalau bahasa Semendo itu kan ngangkit tuh. Oh bisa tapi ngangkit. Ngangkit bahasa Semendo. Kemudian kan tunggu tubang itu merupakan satu ciri khas Semendo ini, yaitu kan harus punya anak tertua yang punya sawah dan satu buah rumah. Jadi kan satu buah rumah itu kan di adat Semendo ini dia itu kan tidak boleh menjual, hanya dapat mendiami. Tujuan daripada tunggu tubang tersebut karena kan di Semendo ini tidak ada penginapan. Jadi kan rumah dan sawah ataupun pun yang diserahkan tunggu tubang tersebut merupakan tempat sanak famili yang berkunjung dari jauh ke Semendo. Karena kan di Semendo ini kan tidak ada penginapan yang khusus untuk satu. Ya, kira-kira dari tunggu tubang itu sendiri itu kan berbentuk sebuah apa ya Pak? Harta benda atau warisan apa? Seperti apa? Tunggu tubang itu kan lambang adat Semendo ini kan terdiri dari buci, itu kan ada buci. Jadi dia ada lambang, Pak. Lambang yang terdiri yang satu buci, apa, jale, terus kami ya. Tadi itu ada 5 ya, uyut, kapak, dengan jalur. Jadi ada 5 itu. Dan itu mengandung arti semuanya. Mengandung arti. Bahkan antara lain itu kan ada kapak. Kapak itu kan biasanya kalau dia mengelola sesuatu dia tidak berat sebelah. Kan Jadi di tengah-tengah Pak ya. Jadi menengahi. Kemudian depan jalur ataupun jala bahasa Indonesia itu merupakan tempat untuk menghimpun sesuatu katakanlah sama saudara yang akan berkunjung ke Semendo ini. Kemudian juga ada kubah, mungkin ada semacam kunci, jadi kita menyimpan satu rahasia. Kita dirahasiakan ataupun gejolak ataupun ada masalah yang terjadi tersebut. Oke Pak, terima kasih. Di tengah kemajuan era zaman modern saat ini, tradisi atau budaya tunggu tubang itu sendiri di masyarakat Semendo khususnya di SDU ini apakah masih tetap dilestarikan? Masih karena mau tidak mau itu kan merupakan suatu kebanggaan dari masyarakat Semendo. Itu tidak peduli. Tapi apakah ada sebagian yang mungkin sudah membawa secara umum Pak? Sesuai kemajuan zaman mau tidak mau Ya? ada yang mau karena kemajuan daripada teknologi saat ini. Nah, ada satu hal yang menarik bagi masyarakat Semendo ini Pak. Itu pada saat mereka menikah, ini kan ada kayak seperti tandu itu apa? Mungkin bisa diartikan juga jelasan juga. Itu nantinya aja. Jadi kan tanduan itu merupakan suatu satu kekompakan daripada itu kan api durai ataupun sanak saudara. Dengan adanya dia itu kan bukan sembarang orang yang potong itu. Oh, ada bukan pilihan dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, bukan sembarang orang itu. Jadi bukan karena kepanitiaan, bukan karena warga biasa pada umumnya, tapi memang sudah menjadi pilihan dari kedua belah pihak untuk memandu sang pengantin. Ya, Api durai dari Bayan. Baik, terima kasih Kesos Kecamatan Semendo Daerah dulu atas penjelasan yang cukup gamblang singkat mengenai tradisi tunggu tubang. Demikian, terima kasih dan nantikan penasaran Siringke season 2 tentunya produksi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Muara Enim.
di Semendo ini sangat kaya raya sekali Pak ya. Jadi tidak hanya budayanya, namun ini pertaniannya ini. Nah, mungkin seperti yang kita lihat ini Pak Sekcam, ini banyak sekali pertanian ya Pak. Mungkin bisa dijelasin ya. Ini kita nanam bawang putih. Oh ini bawang putih ya? Ini bawang putih nih Pak. Rencanakan untuk panen raya kegiatan KTNA, tapi KTNA-nya terundur. Jadi ya gini lah. Misalnya bawang putih ini kalau di Semendo ini agak kurang berhasil. Nah, tapi ini uji coba. Uji coba bawang putih. Kalau untuk bawang merah memang lah berhasil. Oh ini bawang putih, ini bawang merah. Ini bawang merah ini kalau lah diuji coba 1 kilo itu bisa menghasilkan 10 kilo. 1 kilo Bibit. Satu bibit bisa menghasilkan 10 kilo. Nah, itu untuk bawang merah. Nah, kemudian kalau cabai memanglah hampir ya. Hampir seluruh wilayah kita ini di Semendo khususnya di SDT lah hampir cabai. Kalau kita tadi berbicara ada bawang merah, bawang putih, ada cabai. Ini apa lagi nih Pak? Nah ini kentang. Oh ada kentang juga ya? Kentang memang sudah berhasil banyak ini kalau kentang. Hampir seluruhnya kalau kentang berhasil. Nggak pernah gagal lah. Lain dengan bawang putih tadi. Kemudian tomat juga begitu banyak. Daun bawang. Tapi untuk di wilayah Aurduri karena kita KTNA kemarin dikhususkan ke bawang putih, jadi untuk di Aurduri ini tidak menanam daun bawang. Nah ini kan kita udah di dalam bulan Juli nih Pak. Memang ini sudah masuk musim penghujan atau masih? Sebenarnya bulan Juli ini masih kemarau sebenarnya Juli. Ya. Dan waktu yang pas tidak ini untuk menanam apa nih? Bercocok apa yang pas ini? Kalau untuk pas sebenarnya cabai pas cabai, tomat sama apa itu daun bawang. Jadi masa-masa yang pas Pak ya. Dan memang di Semendo Raya ini selain kebudayaannya, ternyata kekayaan sumber daya alamnya juga luar biasa Pak ya. Dari segi pertanian, perkebunan dan sebagainya. Nah kalau dari hasil pertanian ini Pak, ini langsung diekspor kemana Pak? Kalau untuk pertanian kebanyakan banyak diekspor ke Jambi, ke Jambi, ke Lampung, sama Palembang. Kalau di Palembang itu di Jakabaring. Pasarnya pemasaran ke situ. Tapi kebanyakan banyak ke Palembang sama Jambi. Ke Jambi, ke Palembang. Karena letak geografis Semendo sendiri ini berbatasan juga dengan kabupaten kota yang lain ya, seperti di balik seperti Bengkulu, Lampung dan dengan daerah Batu Raja. Kemudian sekarang pas sebenarnya panen sawah padi. Ini kan lagi menguning. Nah, sekarang lagi panen padi kami sekarang. Nah, itu saat ini ya. Nah, jadi pertanian kami ini kebanyakan lagi di sawah. Selain pertanian Pak, untuk wisatanya apa nih Pak yang bisa dibanggakan dari Semendo? Kalau untuk wisata, kalau untuk khususnya di SDT, wisatanya hanya sayuran lah sebenarnya. Hanya sayuran. Agrowisata ya? Agrowisata ya. Agrowisatanya hanya sayuran. Di samping kopi-kopi, kopi juga banyak. Robinson kan, macam-macam kopi. Robinson, Robusta ada juga sedikit. Lain dengan sekami SDU. Kalau SDU tuh memang ada wisata khusus stroberi. Nah, itu. Stroberi ya. Stroberi. Jadi untuk di Kecamatan SDT ini Pak, kita masuk dalam wilayah dataran tinggi Pak ya? Ya, dataran tinggi. Ya. Jadi itu bukit apa namanya Pak? Bukit Barisan itu. Oh itu Bukit Barisan Pak ya? Bukit Barisan, kemudian itu Bukit Balai. Oh itu Bukit Balai. Nah, jadi Semendo ini dikelilingi oleh bukit. Perbukitan Pak ya? Perbukitan. Jadi Bang Aldo, Pak Roni dan juga Bu Epi, tidak untuk kita Siringkih season kedua ini, memang Semendo Raya ini tempat sudah yang lengkap. Tepat. Ya, artinya dari kebudayaan dan juga destinasi wisatanya sudah lengkap. Karena kita season kedua ini Pak akan mengangkat kebudayaan daerah, yaitu ada Tunggu Tubang yang sebelumnya sudah kita bicarakan tadi. Jadi mungkin itu ya perbincangan kita kepada Pak Sekcam yang berada di Kecamatan Semendo Daerah Tengah, dan tentunya bersama saya DJ Andre Tolana. Dan saya DJ Al. Ada Pak Sekcam juga, ada Pak Abdul Roni, kemudian juga ada Bu Epi Sudiarti. Tentunya nantikan terus liputan kita ya di Semendo Raya ini untuk pembuatan film dokumenter Siringkih, siaran radio tentang kebudayaan daerah, yaitu mengangkat adat Tunggu Tubang.
Radio Kominfo. Serasan bersuara Sekunda Dita Jaya.